Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi farada alaina siyama Ramadan wa wa'adana birrahmati wal ghufran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih Masjid Nurul Haq, semoga Allah berikan kepada kita cahaya kebenaran dan memberikan kekuatan untuk mengikutinya. Memaksimalkan waktu 7-10 menit ke depan, kita sama-sama menyegarkan suasana keimanan yang sedang meningkat insyaallah ta'ala di musim-musim kebaikan ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering digunakan sebagai muqaddimah dalam banyak kajian, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling benar, paling diikuti adalah kalamullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian hidup bersama orang-orang yang jujur. Maka orang yang beriman dituntut untuk bertakwa, dan wujud ketakwaan diantaranya adalah bersama dengan orang-orang yang jujur. Di antara tafsir wa kunu ma'as shadiqin di zaman Nabi adalah hendaknya kalian hidup berjamaah bersama para sahabat. Dan ini akan kita bahas nanti subuh insyaallah ta'ala, biidznillah ta'ala, apa yang menjadi gambaran kejujuran iman para sahabat ridwanullahi alaihim dalam mengawal perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaknai suasana Ramadan kita, walillahil hamd, ikhwani fillah, perlu kita hadirkan satu kejujuran dalam berislam. Bagaimana kita menghidupkan suasana Ramadan yang menjadi doa dan harapan kita selama ini. Dulu sebelum Ramadan, harap-harap cemas kita seraya berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Ada saya kunjungi teman sakit, Masya Allah, satu saja doanya, mudahan Allah sampaikan saya ke Ramadan. Dia tidak minta disembuhkan dulu, dia minta sampai dulu ke Ramadan, padahal dia membutuhkan kesembuhan. Ada juga Ustadz, Masya Allah, puluhan tahun sakit. Saya ingat terakhir ketemu 2018. Harapannya ketika sakit terdengar, mudahan bisa ketemu Ramadan. Alhamdulillah, puasa 1 hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang Allah berikan kesempatan hidup di Ramadan tahun ini, ya, kalau kita lihat tidak semuanya hadir tahun lalu. Yang masih Ramadan tahun lalu belum tentu hadir di Ramadan tahun ini. Allah catat mereka sebagai penghuni surga insyaallah ta'ala. Ya, lalu kita yang masih hidup ini bagaimana menghadirkan kejujuran kepada Allah bahwa betul-betul kita rindu dengan Ramadan. Untuk menjaga kualitas iman ini, karena iman itu yazid wa yanqus, naik turun. Nabi berikan 2 bekal dalam banyak hadis seputar Ramadan. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala alaihi salatu wassalam. Jadi dalam hadis yang cukup panjang kita terjemahkan, Nabi naik ke mimbar lalu mengucapkan amin.
amin, amin 3 kali. Setelah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi naik mimbar, engkau naik mimbar lalu mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, atani Jibril. Jibril datang kepadaku, lalu mengatakan 3 perkara, meminta aku untuk mengaminkan. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan kesempatan kepadanya berbakti kepada kedua orang tuanya atau satu dari keduanya, tapi tidak mampu dia berbuat baik, birrul walidain, lalu meninggal dunia dan dia tercatat sebagai penghuni neraka, Allah jauhkan darinya rahmatnya. Qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Jibril memerintahkan Nabi mengatakan amin, Allahumma stajib, maka Nabi katakan amin. Ini motivasi untuk birrul walidain. Semoga Allah ya memberikan rezeki kita, orang tua kita yang masih hidup, keduanya atau satu dari keduanya menjadi sebab kita masuk surga. Yang kedua, amin yang kedua adalah orang yang Allah pertemukan dengan Ramadan, lalu Ramadan berakhir dan dosa-dosanya belum diampunkan. Allah jauhkan rahmat darinya. Katakan amin ya Muhammad. Faqultu amin, kata Nabi. Yang ketiga, orang yang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di depannya lalu dia tidak bersalawat kepadamu wahai Muhammad, Allah jauhkan darinya rahmatnya. Faqul amin, faqultu amin. Maka ini motivasi untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban dari pertanyaan sahabat, kenapa tadi 3 kali mengucapkan amin tentang birrul walidain, tentang memaksimalkan Ramadan, jangan sampai berlalu tidak terampunkan dosa. Dan yang ketiga adalah keutamaan bersalawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Kalau kita ambil amin yang kedua tentang Ramadan ini jamaah sekalian, dari sekian banyak proposal kita di Ramadan ini, yang paling utama adalah terampunkan dosa-dosa kita. Maka hadis tentang siyam, qiyam Ramadan itu dalam hadis Abu Hurairah juga, riwayat Abu Hurairah qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama narasinya, beda amalannya. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang terakhir, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semuanya ampunan dosa bagi orang yang berpuasa di siang Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah. Faktanya, Masya Allah, kita lihat ya betapa luasnya rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tidak semua orang bisa berpuasa di siang Ramadan. Iya kan? Ada yang sakit, ada yang safar, ada yang mungkin tuntutan pekerjaannya membolehkan dia berbuka atas tuntunan syariat. Seperti misalnya yang dijelaskan para ulama, saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pemadam kebakaran. Semoga tidak terjadi, tapi kalau ada kebakaran besar menuntut dia terjun, dokter mengatakan jangan sampai dehidrasi, maka dia harus minum. Dan dia harus mengganti puasanya nanti di luar Ramadan. Dan seterusnya. Ada juga orang yang Masya Allah tidak bisa menghidupkan qiyam di malam hari karena iman dan ihtisab, karena ada juga sesuatu yang harus dia kerjakan sebagai sebuah amanah di malam hari. Maka siapa yang tidak bisa berpuasa di siang hari, maksimalkan malamnya agar mendapatkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Yang tidak bisa di malam hari, maksimalkan puasanya di siang hari. Tidak ada yang lepas antara siang dan malam Ramadan. Yang menjadi masalah adalah bulan ampunan ini Allah berikan, tapi tidak diampunkan dosa-dosanya karena lari ke sana kemari mengejar dunia. Ini musim ketaatan, tapi justru bertambah kemaksiatannya. Wal'iyadzubillah. Sampai pada detik-detik akhir Ramadan, Nabi katakan, kalau tidak bisa puasa di siang hari, tidak bisa tarawih, tahajud, baca Quran di malam hari, ada satu kesempatan lagi. Man qama lailatul qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, ini checkpoint terakhir untuk Allah Subhanahu wa taala, ampunkan dosa-dosa kita. Jangan sampai 3 jebakan kebaikan ini Pak lolos semua kita. Siang tidak puasa, malam tidak qiyam, Lailatul Qadar juga tidak kita hidupkan. Maka berlalu Ramadan, lalu kita masuk kategori yang Nabi katakan tadi. Ramadan datang kepadanya, tidak diampunkan dosanya, Allah jauhkan rahmatnya. Dan Nabi aminkan. Na'udzubillah. Maka ikhwani fillah, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas ini kita maksimalkan. Sudah malam kelima, ada yang keenam, tidak terasa nanti tiba-tiba bulan purnama di atas kita. Setengah Ramadan berlalu. Tiba-tiba i'tikaf, tiba-tiba malam takbiran, ayyaman ma'dudat. Kita ukur setiap sahur dan buka puasa, di mana nilai-nilai takwa yang Allah inginkan la'allakum tattaqun dari puasa ini. Di mana kita dengan pintu surga yang terbuka, di mana posisi kita dengan pintu neraka yang tertutup rapat-rapat. Dan semoga jaminan 2 kebahagiaan telah kita dapatkan. Bahagia ketika berbuka, bahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan pahala puasa, qiyam, dan tilawatul Quran kita. Demikian jamaah Isya dan Tarawih yang berbahagia, mudah-mudahan kajian yang sederhana ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi tambahan motivasi bagi kita untuk memaksimalkan hari-hari terbaik ke depan. Insyaallah ta'ala Masjid Nurul Haq tidak akan kehilangan jamaahnya, bahkan semakin hari semakin meningkat jamaahnya. Kita yang sudah hadir, ajak lagi keluarga kita, ajak lagi. Banyak orang siapkan pasar di malam hari. Ini malam kita, ini malam Ramadan, dan ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikmati Ramadan sebagai nikmat dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ma tasma'un. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.